Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pranaja Service HP. Oke, kali ini ada Lenovo modelnya A7010 ya, atau sering disebut Note K4. Seri apa juga ya, saya juga kurang tahu. Oke, untuk kasusnya kali ini tidak bisa hidup alias mati total ya. Dan ini coba saya tekan tombol power. Memang untuk kronologi dari yang punya HP ini tidak bisa dicas ya. Namun saat ini saya coba penekanan di bagian tombol power, ternyata HP ini tidak ada kehidupan sama sekali ya. Oke, untuk lebih pastinya kita akan coba cas ya. Kronologi utama dari pemilik HP ini tidak bisa dicas ya. Ya, sudah kita pastikan tidak ada respon sama sekali ketika saya coba pengecasan, dan kita akan coba menggunakan cas yang lain ya. Dan ini saya sambungkan, kemudian kita tunggu sama-sama di sini. Sama ya, tidak ada respon menggunakan cas yang lain. Oke, untuk lebih pastinya kita akan cek terlebih dahulu ya, karena yang punya juga bilang tidak mau dicas ya. Namun saat saya coba tekan tombol powernya tidak ada respon, tidak bisa dinyalakan ya. Jika memang baterainya bermasalah, nanti kita akan coba cari tahu. Jika mesinnya yang bermasalah, nanti kita akan tahu juga ya. Nah, karena kronologi dari yang punya HP ini tidak bisa dicas ya, tentu kita akan fokus di konektor cas terlebih dahulu ya. Nah, ini semuanya baut sudah saya lepas, tinggal kita congkel belakangnya ya. Jadi untuk Lenovo Note K4 ini cukup mudah ya pembongkaran. Untuk seri baterai yang digunakan menggunakan baterai tanam ya, jadi menggunakan fleksibel. Oke, ini sudah saya lepas, kemudian kita coba cek terlebih dahulu bagian konektor cas ya. Nah, ini saya coba lepas, dan kita akan cek terlebih dahulu di bagian PCB bawah ya. Nah, ini ada konektor untuk penghubung ke mesin atas, jadi aman saja ya, tidak bekas kena air. Jadi memang kalau kita dapat kasus yang mati total, sebaiknya kita lakukan pengecekan bagian baterainya ya. Namun saat saya coba nyalakan tidak bisa ya. Kalau memang kasusnya tidak bisa dicas ya, tentu ada kehidupan ya. Namun di sini sama sekali tidak ada tanda-tanda. Kemungkinan juga baterainya terlalu kosong ya. Oke, kita akan coba lakukan pengecasan setelah kita bongkar, dan ini sambil kita tunggu ya, ada respon atau tidak. Nah, ini sama saja ya, setelah kita coba cas lagi, kemungkinan juga ya untuk baterainya ini terlalu kosong, karena awalnya tidak bisa nyala, kemudian saya coba cas juga tidak mau ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, setelah saya coba lepas dari konektor baterainya, ternyata konektornya sudah lepas ya. Jadi bagaimana mau ngecas atau hidup ya. Sedangkan di sini saya lihat bagian dari konektornya sudah copot ya, alias lepas di sini. Teman-teman bisa lihat langsung bagian konektor dari fleksibel baterainya ya. Jadi mau setahun dicas tidak bisa masuk ya, karena ini penyebab utamanya bagian dari konektor baterai ya. Nah, ini saya perlihatkan lagi supaya lebih jelas. Jadi walaupun kita nyalakan, kita coba cas, tetap tidak bisa ya. Ternyata biang keroknya ada di sini ya. Bagian baterai dari fleksibel atau konektornya sudah tercabut seperti ini.
Yang saya lihat juga di sini pernah diservis ya, atau pernah diganti di bagian konektornya ya. Nah, ini saya perlihatkan lebih dekat lagi ya. Saya coba goyangkan di sini. Ini memang sudah putus ya. Dan kalau kita jumper mungkin saya tidak berani ya, karena lebih baik ganti baterai. Kalau di jumper agak berisiko sedikit ya. Kalau memang sudah fleksibelnya masih utuh, jadi bisa kita jumper ya. Namun kali ini perlu kita cari jalurnya supaya bisa di jumper ya. Mau tidak mau ya, jalan lainnya kita harus ganti baterai ya. Oke, kita akan lanjut coba sambungkan cas, kemudian kita ukur ya, apakah HP ini dalam keadaan normal, maksud saya mesinnya masih oke ya. Oke, karena tadi sudah kita lihat fleksibel baterainya sudah putus ya, jadi kita akan pastikan HP-nya atau mesinnya masih normal ya. Kita lakukan pengukuran di konektor terlebih dahulu, dan ini di bibasnya keluar 5 volt ya, jadi konektornya masih nyambung. Dan coba kita ukur di baterainya, konektor baterai ya, dan ini sudah keluar 4, sekian ya. Jadi untuk konektornya tidak ada masalah, atau dari fleksibelnya tidak ada masalah ya, cuma dari fleksibel atau konektor baterai yang bermasalah. Dan ini kalau kita sambungkan cas sudah ada nilai ya di konektor baterainya. Jadi memang untuk penanganan kasus yang seperti ini perlu kita cek terlebih dahulu. Yang jelas tadi sudah kita feeling ya. Ya, sekali lagi teman-teman bisa lihat langsung ini dari konektor baterai ya. Jadi ini saya temukan sudah copot ya. Pertama kali saya coba lepas dari fleksibel baterainya, tahu-taunya sudah lepas ya. Oke, saran saya lebih baik ganti baterai ya, ketimbang kita jumper nanti bikin short ya. Jadi kalau memang teman-teman bisa jumper ya silakan ya, namun kali ini saya tidak akan melakukan jumper karena lebih baik ganti baterai ya, karena sangat berisiko sekali. Oke, selanjutnya kita akan coba pengecekan mesinnya ya, apakah HP ini normal. Dan ini kita butuhkan apa ya, test point atau jalur dari positif dan negatifnya ya, karena kita akan coba pastikan HP ini keadaan normal ya. Kita coba sambungkan power supply, positif di positif dan negatif di negatif ya, dan langsung kita coba nyalakan ya. Dan ini sudah ada getar ya, dan ternyata HP-nya masih normal, sudah bisa nyala. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari baterainya yang bermasalah. Tadi sudah kita feeling bahwa pengecasan juga tidak bisa dari konektor. Sesudah kita cek ternyata baterainya ya. Nah, ini sudah tampil dan kita coba langsung cari tahu dari modelnya ya. Mungkin teman-teman juga ingin tahu dari model Lenovo ini. Ya, kita pergi ke pengaturan dan di sini kita coba lihat di tentang ponselnya ya. Ya, kita pilih tentang ponsel dan di sini teman-teman lihat sendiri untuk nomor modelnya di sini Lenovo A7010 ya. Jadi kalau kita searching Google sama serinya dengan Lenovo Note K4 ya. Jadi di belakang baterainya juga tertulis model baterainya ya. Kalau teman-teman ingin pesan model baterai ini BL256 ya. Jadi sudah saya konfirmasi ke yang punya, apa mau diganti baterai atau cukup sampai di sini.
Ternyata setelah saya coba konfirmasi dan ada jawaban dari pemilik HP ini, terlalu mahal ya untuk ganti baterainya. Sudah saya cek via online, ternyata baterainya tidak terlalu mahal ya, cuma 69 ribuan. Dan teman-teman bisa lihat di sini di sampingnya ada, sudah saya screenshot. Jadi kalau kita beli online untuk model baterai seperti ini, belum ongkirnya ya, jadi belum ongkos pasang, belum ongkos servis. Jadi yang punya juga tidak mau ya ganti baterai dan dibiarkan saja ya. Kalau kita tidak konfirmasi mau diganti baterai atau tidak, jadi kita harus pastikan supaya tidak rugi ya. Jadi memang kesimpulan kali ini hanya di bagian baterai yang bermasalah, dan saya juga tidak sanggup melakukan penjamperan ya, karena berisiko sekali di lain waktu terjadi short. Kalau teman-teman yang lain berani jumper silakan ya, saya juga tidak berani menyepelekan ya soal baterai. Oke, ini sudah saya perlihatkan lagi dari test point jalur baterainya ya, atau jalur positif jika kita melakukan tes menggunakan PSU ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, saya akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.